Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, selamat datang dalam acara yang kita tunggu-tunggu, Virtual Field Trip. Oke, nah hari ini kita mau kemana ya? Nah nih kita akan ke sebuah tempat, lokasinya berada di selatan Kota Malang. Ya, di sini banyak terdapat susu perah. Nah, susu sapi. Di manakah itu? Oke, kita simak bersama-sama. Oke, Ananda, kita sudah sampai di Milkindo, tapi Pak Farhan tidak sendirian. Pak Farhan akan ditemani oleh tour guide hari ini biar bisa menjelaskan lebih detail tentang seperti apa Milkindo itu, atau apa sih Milkindo itu ya. Oke, kita ketemu langsung dengan, nah ini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini saya Farhan, Masnya? Saya Yusuf, Pak. Oh, Mas Yusuf. Nah, Mas Yusuf akan menemani kita. Mas Yusuf akan menemani kita untuk berjalan-jalan di Milkindo ini. Sekilas Mas, Milkindo ini adalah, Nah, Milkindo ini adalah peternakan sapi perah, Pak. peternakan Ya, sapi perah. Berdiri pada tahun 1984. 1984 ya. Sudah lama. Nah, dulu di sini itu hanya peternakan rumahan kecil, Pak. Dengan jumlah 8 ekor sapi. 8 ekor sapi 8 saja ekor, awalnya ya, gitu ya. Kemudian sampai tahun 2011 itu populasi di sini ada 350 ekor sapi. Ya, sudah Banyak berkembang besar. banyak. Kemudian pada tahun 2013 di sini sudah dibuka wisata edukasi. Nah, jadi anak-anak mulai dari TK sampai jenjang SMA bisa ke sini belajar sambil bermain. Ya, wisata sambil beredukasi. Jadi selain sapinya saja, tapi juga ada edukasinya juga. Ya, ada wisata edukasi. Oke, terima kasih Mas. Kita mungkin akan langsung jalan-jalan untuk melihat seperti apa yang ada di dalam Milkindo ini. Oke, ikuti terus Ananda. Oke Ananda, kita sudah sampai di tempat sapi perahnya. Nah, ini banyak banget sapinya, banyak sekali. Nah, tapi tempatnya kok beda-beda ini Mas? Apakah ada beda-beda jenis sapi di sini? Ya, betul. Nah, yang pertama kita ada 2 kandang dulu, Pak. Oke. Ya, yang pertama ada kandang B1 sebelah sini. Oke. Kemudian yang sebelah sini ada B2. Nah, B2. yang B1 ini adalah tempat kandangnya sapi yang jantan. Ya, Sapi jantan. lebih khususnya tempat sapi yang tidak diperah. Oh. Nah, yang pertama ada yang jantan, kemudian yang kedua ada sapi darah. Oke, Nah, sapi darah itu adalah sapi yang masih remaja, dia usianya 1 sampai 2 tahun. Belum menikah berarti. Dia belum menikah, belum bisa menghasilkan susu dan juga belum melahirkan. Oke. Nah, kapan sapi darah itu akan melahirkan? Nah, pada usia 2 tahun sampai 2 tahun setengah, sapi darah sudah harus hamil. Oh, Ya, disuntik dulu menggunakan inseminasi buatan atau kawin suntik. kawin suntik Ya, di sini kita pakai kawin suntik, nggak kawin alami. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah hamil, statusnya akan berubah menjadi darah bunting. Nah, seperti itu. Khusus yang betina saja. Yang betina, ya. Kemudian yang di sebelah sini ada kandang B2. B2. Ini tempatnya sapi perah yang sudah pernah melahirkan, kemudian hamil lagi. Oh, Ya, hamilnya kan sama. Usia hamil sapi itu hampir sama seperti manusia. 9 bulan lebih 10 hari. Ya, hampir sama. Kemudian di sini ada 2 kategori. Yang pertama itu sapi kering. Nah, kering itu sapi kering. usia hamil 6 bulan sampai 8 bulan. Oh. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang 3 bulan sampai 5 bulan. Itu masih bisa diperah, Pak. Cuman jumlah susunya enggak sebanyak setelah melahirkan. Nah, seperti itu. Kemudian ada satu lagi tempat sapi perah yang sudah melahirkan, cuman ada kendala khusus seperti kakinya sedang sakit, nggak bisa jalan, kemudian ada luka di kakinya, kemudian bisa kena masuk angin,
Disendirikan itu Iya, berarti. disendirikan. Oh. Jadi kita merahnya itu pindah-pindah dari satu sapi pindah ke sapi yang Oh, lain. sapi yang lain. Ya, Oh, oke. seperti itu. Ada berapa banyak ini Mas di sini kira-kira sekarang ya? Sekarang jumlahnya ada 88 ekor. 88. Mulai dari anakan sapi sampai sapi dewasa sampai- keseluruhan. Oke. Nah, seperti itu. Heeh. Kita kalau mau nyoba merah ini boleh nggak ini? Boleh, boleh, boleh. Oke. Mari. Nah, setelah ini kita akan coba gimana sih cara memerah susu sapi. Oke. Stay tune Ananda. Oke Ananda, kita sudah sampai di tempat pemerahan susu. Ya, Mas Yusuf, bisa dijelaskan dulu bagaimana cara memerasnya atau perilakunya. Nah ini, silakan. Sebelum diperah, sapi perah itu harus dibersihkan dulu. Nah, Oke. dimandikan setiap hari. Sapi perah yang ada di Mutindo ini kita mandikan 2 kali sehari, pagi dan sore sebelum Sore. diperah. Jadi merahnya juga 2 kali. Nah, Sapi aja mandinya 2 kali, Ya. jangan sampai Ananda tidak sampai 2 kali. Oke? nah, langsung praktek aja Pak ya. Ya, Oke. boleh, boleh. Nah, yang pertama, walaupun sapi perah sudah dimandikan, langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah bersihkan dulu ambing sama putingnya. Nah, yang besar ini namanya ambing. Ambing. Ya, ini adalah kantong susunya ya. Jadi susunya itu disimpan di dalam sini. Kemudian yang kecil-kecil di bawahnya ini adalah putingnya. Oke, Putingnya, kita lap oke. dulu untuk memastikan supaya nggak ada kotoran yang masih menempel. Nempel. Kalau sudah, kita semprot menggunakan cairan antiseptik. Oh, ini Nah, cairan antiseptiknya. Tujuannya Ya. ada 2 hal. Yang pertama untuk membunuh kuman yang ada di sekitar puting sama ambingnya, dan fungsi yang kedua sebagai pelumas Oh, supaya merahnya kita licin. licin. Nah, cukup menggunakan 2 jari aja, 2 jari. Telunjuk sama jempol. Jempol. Kita coba dulu. Kebanyakan sapi itu mempunyai 4 puting. 4 puting. Putingnya 4 ya. Oke, Bapak mau coba? Boleh, boleh, boleh. Silakan Langsung ya. langsung. Semprot-semprot. Kita coba Ananda. Oh iya. Cukup pakai 2 jari. Oh, ini super ini. Ini nggak kesakitan ya, Mas ya? Oke. Terus nggak apa-apa ini? Apa ganti-ganti? Sapi putih juga boleh, Oke. semuanya bisa. Nah, ini nanti kalau sudah tidak virtual nanti kita bisa jalan-jalan ke sini, bisa merasakan ini. Nah, Rasanya itu kenyal seperti sushi. yes. Oke. Maka juga bisa Pak. Ini maksimal berapa liter ini, Mas? Berbeda-beda, Biasanya. Pak. Oke. Ya, ada yang 20 liter dalam sehari, ada yang 25, ada yang 18, tergantung sapinya juga. Jadi bisa satu sapi itu 20 liter. Ananda. Hebat sekali ya. Oke. Ananda mau coba? Ini nggak ada alatnya atau manual gini ya merasnya, Mas ya? Caranya pakai mesin Pak. Ada pakai mesin ya? Oh. Oh. Nah, setelah ini kita lihat mesinnya seperti apa, cara memerah susu yang tidak manual ya. Mari Mas, silakan. Oke Ananda, kita sekarang sudah sampai ini tempat apa Mas? Ini adalah ruang penyimpanan Pak, penyimpanan susu. Ruang penyimpanan susu. Oke. Cooling unit. Cooling berarti tadi setelah diperas Setelah itu
ada pipa-pipa itu ya, pipa-pipa itu dimasukkan masuk di sini. Oke. Nah, ini cooling unit ini steril, jadi kita tidak bisa masuk, mungkin hanya bisa lihat dari luar saja, gitu Mas ya. Oke. Oh, berarti untuk menjaga kesterilisasian dari susunya tersebut. Dan ini tidak ada apanya tadi? Pengawetnya ya. Oke, Tanpa tidak ada bahan pengawet. pengawet. Jadi dia memang didinginkan agar tahan lama. Oke. Oke, itu saja. Setelah dari tempat ini, kita lanjut kemana ini Mas? ke pengolahan. Kita ke pengolahan. Oke, setelah ini kita masuk ke pengolahannya. Oke, ikut terus Ananda. Nah, ini kita sudah sampai. Ini tempat pengolahan susu. Oke. pengolahan. Berarti ini setelah dari penampungan Tampungan. langsung diolah di sini, Ya. langsung diproduksi gitu ya. Oke. Bentuknya apa saja ini Mas? Nanti produksinya, hasil produksinya. Nah, yang pertama ada susu yang segar murni. Susu Nah, ini murni. kemasan 1 liter, Pak. Oke. Kemasan 1 liter, masih segar langsung dipres, baru diperah langsung dipres. Nah, kemudian yang kedua ada susu pasteurisasi atau susu rasa-rasa. Nah, ini kesukaan anak-anak, Pak. Nah, Oh, yang ditambah rasa ya, strawberry, strawberry, gitu. melon, coklat, Oke. nah pisang seperti itu. Ya, masih banyak lagi. Nah, kemudian ada juga yogurt. Oh ya. Yogurt. Susu Ada dua fermentasi. jenis kemasan ya. Yang pertama ada yang botol sama ada yang stick. Oh. Seperti es lilin kecil-kecil. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada yang keempat ada keju. Ya, ada keju. Oh, berarti bikin keju juga di sini. Ada. Untuk pemasarannya kemana biasanya ini? Kalau pemasaran kita penjualan hanya di wisata saja. Oh, untuk di Ya, wisata. di wisata saja. Kita nggak jual di luar. Nah, Tapi untuk susunya biasanya dikirim juga ya? iya, betul lah. Kita kirimnya ke PT Nestle Indonesia. Oh, ke PT Di Nestle Pasuruan. Indonesia. Oh iya. Oke. Yang terkenal itu. Ya, Oke. Berarti selain untuk mengolah susu di sini juga ada untuk wisatanya berarti Mas ya. Ada Nah, ini yang kita tunggu. Setelah ini kita akan jalan-jalan, kita akan lihat ada wisata apa saja di sekitar sini ya. Oke, tetap stay tune Ananda. Kita akan berjalan-jalan selanjutnya ke tempat wisata yang ada di dalam Milkindo. Oke, terima kasih Mas. Ayo silakan. Oke, terima kasih. Mas, ini kalau di sini setelah ini kalau jalan-jalan itu ada wisata apa saja ini? di sini banyak Pak, terutama wahana khusus anak-anak. Nah, Untuk anak-anak ya fokusnya fokusnya sebenarnya sebenarnya buat anak-anak. Ada wahana naik kereta, kereta. kemudian kereta tong, ya kemudian ada melatih ketangkasan dengan bermain panah. Oke. Ya, kalau panah ini bisa buat dewasa juga. Kita sediakan juga buat yang dewasa. Kemudian ada bermain bowling. Bermain bowling. Main Oh, ada bowling bowling. juga ada bowling. Kemudian ada main trampolin, ketinggian, trampolin. ketinggian. Boleh ya orang dewasa. Boleh, dewasa juga bisa. Kemudian ada wahana memancing ikan lele, Pak. Buat anak-anak dewasa juga bisa. Terus ada naik kuda. Nah, Besar kudanya. ya, nanti kudanya keliling ke Milkindo satu putaran. Oh, oke. Nah, kemudian juga ada yang baru ini, ada kolam renang tapi khusus buat anak-anak. Banana. Buat anak-anak saja. Terus ada wahana bermain balok. Balok. Ya, untuk anak-anak TK, anak PAUD, pokoknya anak kecil pokoknya Pak. Sama ada bermain pasir. Buat istana-istana, buat rumah-rumah dari pasir. Oke. Bisa. Terus Ada itu yang bikin telur asin itu tuh Pak, pernah lihat di nah, internet. kalau itu paket wisata edukasi Pak. Oh. Itu kebetulan juga kita yang tangani. Kita punya 5 paket. Yang pertama paket 1 seperti yang tadi kita lakukan, kita memerah, kemudian pembelajaran mengenai sapi perah, Berat. itu paket 1 namanya paket scout. Kemudian yang kedua ada paket berkebun. Jadi selain kita memerah, nanti kita juga akan menanam sayuran. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada paket memancing. Lele itu. Ya, mancing lele.
Selain memerah, nanti kita mancing ikan, dapat 1 ikan lele dibawa pulang. Oh, Oke, yang keempat baru paket telur asin Pak. telur asin. Ya, Udah itu nanti ya. anak-anak dapat 2 buah telur asin, 1 yang mentah karya anak-anak yang sudah anak-anak buat sendiri asinkan, sama yang sudah diasinkan. Yang sudah matang gitu ya. Ya, betul. Kemudian yang kelima ada paket menanam padi. Yang padi ya. Nah, Kita itu lihat. kita masuk ke sawah. Seperti itu. Kemudian Berarti itu satu komplek ini berarti ada semua di situ. ada semuanya, Pak. Ada semua. Berapa luasnya? Kurang lebih 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar kurang lebih. Dan itu memang full, selain untuk sapi berarti untuk edukasi itu tadi Memang ya. untuk pusat Media edukasi. edukasi ya. Ya, Oke. betul. Oke. Sebenarnya kalau saya lihat sih untuk harganya tiketnya berapa? 25 Tiket masuk, Pak. maksudnya. Tiket masuknya 15. 15.000 itu sudah dapat, Dapat maksudnya bisa lihat edukasi segitu banyak, itu sebenarnya sudah sangat murah gitu kan ya. sudah sangat murah. Berarti memang apakah pemiliknya ini memang konsen untuk ya ini tadi untuk menggunakan untuk edukasi seperti itu ya? Berarti Mas. Sebelumnya buat penggunaan pusat edukasi, Pak. Wisata edukasi Fokusnya ke itu ya. situ, Fokusnya ke situ. Ya, Jadi nanti mungkin ini akan dikembangkan lagi mungkin Mas nanti ya. ya, insya Allah kita kembangkan, Pak. Berhubung sekarang masih pandemi, jadi kita masih membuat rencana-rencana untuk kedepannya bisa lebih baik lah. Ngefek banget ini pandemi. Ngefek banget, Pak, terutama tim saya, tim wisata edukasi. Tim wisata edukasi. Terutama kan kunjungan anak sekolah. Mm-mm. Anak sekolah kan sekarang belajarnya di rumah, Pak. Jadi nggak bisa Shopee ya. kesini, ya sepi sekali. Hampir nggak ada kunjungan sama sekali ini selama pandemi. Hampir nggak ada sama sekali. Ada itu selangkah-langkah selain ya kegiatannya ngapain berarti nanti biar tetap jalan gitu. Kalau itu kita masih fokus ke wisatanya, Pak. Kita turun ke lapangan. Sabtu Minggu itu berarti ya. Ya, Oh, Sabtu Minggu. kita maksimalkan di hari itu. Soalnya hampir setahun kan ya Hampir pandemi setahun. itu. Terus gak jalan. Sangat ngefek sekali. Tapi tetap ngembangkan itu bangun-bangun gitu Yang mana, Pak? di sana itu. Kalau yang tempat besar itu tempat aula. Nanti itu rencananya buat kelas edukasi. Dulu Kelas kan, besar gitu. Ya, kelasnya kan di sini Di sini, sekarang. ya. Nanti pindahnya ke sana. Nanti ini untuk kantor yang di itu kan sekarang jadi kantor. Heeh. Itu sebenarnya buat toko nanti, buat souvenir, Oh buat iya. bantal, sandal, pokoknya yang bermerek sapi. Itu yang Masuk buat situ ya. Ya. Cuma belum sampai 100% selesai itu bangunannya. Terus ada pandemi ini malah Ya, gila. karyawannya ada berapa Mas di sini kira-kira? Kurang lebih ada 70 orang, 70 tenaga kerja, Itu sama yang di kantor juga berarti. semuanya seluruhan. Semuanya. Ya, seluruhan. Oke, oke. Ya ini produknya kalau susunya ini mereknya Vanda. Mereknya Vanda. Ada apa maksud dari Vanda? Nggak ada ya? Vanda. Indo Berkah Abadi. Jadi ini produknya itu dijualnya berarti untuk di wisata Pengunjung, ini ya, ya, pengunjung buat sini pengunjung. saja. Ya. Oke. Pengunjung sini saja. Dan ini memang sudah siap minum untuk yang model seperti ini. Yang Ya. pasteurisasi. Ini sudah siap minum. Nanti ada juga yang kiloan itu, yang literan itu Ya, berarti yang murni. murni itu nanti tinggal digodok di rumah itu Ya, ya. betul. Ya. Panaskan dulu. Oh sebenarnya ini sing tak tanyakan tadi di rumah itu kan saya itu di Mendit ya. Mendit itu dekat apa namanya Japung Oh, itu kan Japung, ada ya. susu KUD. Ya. Nah Di Japung sini pernah itu. kerja sama Japung, Pak. Itu beda tak susunya kita, maksudnya sapinya beda. Kalau sapinya sama, jenisnya Sama, ya? peranakan Friesian Holstein. Sama, Hampir semua di Indonesia itu hampir sama ya, semuanya peranakan, Pak. terus kerjasama tapi beda, maksudnya akhirnya sekarang enggak gitu. Sekarang sudah enggak. Dulu pernah Pak, maksudnya kirim ke Nestle kan, satu-satu sama Japung. Oh Ini Japung gitu. Untuk memenuhi kebutuhan dari Nestle. butuhnya banyak karena Karena butuhnya butuhnya banyak, di sini nggak memenuhi, kita minta bantuan ke Japung. Nah kebetulan sekarang sudah terpenuhi, jadi kita nggak sana sendiri. Sebenarnya sama ya, susunya sapinya juga sebenarnya sama. sama saja sebenarnya. Ya cuma tempatnya tadi Ya di sini, di sana sendiri. Di Batu pun juga itu sama berarti ya. sama.
Pujon juga Pak. Hujan itu ya, Pujon hujan. Kalipare sama. Cuman kalau dilihat dari peternakan kan setiap perorangan itu mempunyai manajemen peternakan berbeda. Seperti pola pakannya bagaimana, kemudian pemberian konsentratnya itu bagaimana, perlakuan terhadap sapinya itu bagaimana, pemerahannya juga. Kemudian jam pemerahan juga ini pengaruh Pak. Ya, interval waktu dari kalau di sini kan kita merahnya itu jam 6 pagi sampai jam 8 itu selesai. Terus jam 8 sapinya istirahat sampai jam 2 kita perah lagi sampai jam 5. Nah, selama jam 5 sore sampai jam 6 pagi itu kan waktunya banyak. Waktunya kan banyak. Nah, itu juga berpengaruh juga terhadap produksi itu ya. ya. Berarti emang ada, itu tuh ada tim khusus untuk meneliti Ya, ada gitu ya. manajemennya ada sendiri. Jadi sapi perah itu nggak bisa sembarangan Pak. Kalau sembarangan nanti bisa terjadi gangguan pada radang kambing. Nah itu susunya nggak bisa kita konsumsi. Seperti apa? Gitu ya. Ya rusak. Teksturnya itu seperti keju, kental, warnanya kuning. Itu nggak bisa kita konsumsi. Itu namanya penyakit mastitis. Itu di dalam itunya berarti dia. Ya, kambingnya itu terkena radang. Nah itu penyembuhannya itu agak lumayan lama. Bisa sembuh cuma membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya emang nggak gampang ya sebenarnya. Ya. Berarti emang harus ya ada yang belajar dulu. Iya. Dan jenengan dulu berarti belajar dulu berarti. Iya, Ada itunya ya, ada pelatihan. latihannya Iya. ya. Nah ini kalau hari Sabtu Minggu bisa sambil main ya sebenarnya. Bisa sebenarnya Pak. Kalau hari aktif kita tutup. Bukannya mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sampai 15.000 tiketnya. Ya, dapat susu 1 cup ukuran berapa? 150 ml kalau nggak salah. Bawahnya ini kan. Ya, lebih kecil tadi. Mungkin nanti kira-kira ini kalau masih tetap pandemi ini kira-kira adakah langkah-langkah mungkin biar tetap bertahan kan ya sangat ngefek kan pandemi Ya. Oke, untuk perkembangannya kita fokuskan di kandang untuk saat ini Pak. Jadi kandangnya kita maksimalkan untuk produksinya, kemudian biaya kehidupan sapinya itu kita minimalkan, jadi produksinya kita maksimalkan. Kita hanya paling terbantu dari kandang aja. Iya, Sama hari Sabtu sama Minggu itu yang kita. yang ruang. Tapi ya lumayan lah ya daripada Daripada nggak sama sekali. mati sama sekali ya. Sebenarnya Kendalanya dari kita sudah dapat izin dari Polres Malang sini, buka setiap hari boleh, cuman kita nggak berani. malah bahaya ya takutnya ya. Takut pandeminya nggak selesai nanti. Jadi kita bukanya setiap hari Sabtu Minggu aja dengan menerapkan ketat protokol kesehatan. Nah, Berarti ya semua sekarang kan operasionalnya harus ditunjangnya dari kebanyakan dari dalam. itu akhirnya dari kandang ya. Ya, Ini makanannya ini nanam sendiri. iya di depan itu Pak. Oh Di itu lapangan itu kan lahannya kan tuh rumput padat semua. itu punyanya sini Punya berarti. sini. Oh, Kecuali kalau jagung kita masih beli. Jagungnya kita beli kadang beli 4 ton, kadang 4 ton, 5 ton. Kalau jagung ini kan pakannya buat yang laktasi aja Pak, buat yang khusus perah. Kalau yang nggak diperah itu kita kasih makan itu rumput saja sama rumput organ itu. itu mempengaruhi itu ya hasilnya. Jagung bisa mempengaruhi jumlah susunya. Maksimalkan jumlah susunya dihasilkan. Ini coba kita minum ya. Boleh, Kita minum ya Mas. Ya. silakan. Ini kita coba susu Vanda. Bacaan ambil yang rasa stroberi ini. Rasa stroberi, susu pasteurisasi. Sehat setiap hari. Monggo Mas kalau Oke, sudah bosan kayaknya. udah puas lah.
Wah, seger. Ananda bisa coba di rumah. Nanti kalau ada waktu Sabtu atau Minggu bisa jalan-jalan ke Milkindo. Sabtu Minggu di sini buka. Tiketnya cuma 15.000. Bisa menikmati macam-macam wisata ya, mulai dari peternakannya sampai pengolahan dan yang lain-lainnya. Ya, silakan Anda bisa coba datang ke sini. Oke, nanti bisa ketemu Mas Yusuf. Nah, ini Mas Yusuf. Silakan bisa dilihat. Oke. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Sudah menemani kita seharian penuh ini. Nah, semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat, bisa menambah informasi untuk Ananda, ilmu pengetahuan. Mungkin juga nanti kita akan bantu share agar bisa mengembangkan Milkindo lebih luas lagi, lebih banyak teman-teman yang tahu tentang Milkindo. Oke, terima kasih banyak Mas Yusuf. Terima kasih. Pamit dulu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yel Mas. Yel. Kita yel ya. Kalau saya bilang SMPIS, nanti jawabnya yes I can. Oke. Kalau bilang sabilillah we love, gitu ya. Oke. Kita yel bersama. SMPIS yes I can. Sabilillah we love. Oke, sampai ketemu di virtual field trip selanjutnya. Dadah.